Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita berjumpa lagi di channel Teknisi Kreator, channel yang secara khusus membahas tentang tutorial, ide konten, tips dan juga trik seputar YouTube, teman-teman. Ya, belajar konsisten ya teman-teman ya. Dari dulu memang channel ini membahas tentang dunia perhidupan gitu ya. Meskipun saya memang nggak begitu banyak pengalaman di dunia YouTube ini, tetapi di sini saya sering pengalaman yang apa yang dialami oleh channel Teknisi Kreator ini. Oke, di pembahasan kali ini saya akan memberikan atau sharing gitu ya teman-teman ya, buat teman-teman pemula yang memang benar-benar pemula dan juga pemalu teman-teman. Kan repot ya, udah pemula dan juga pemalu, tetapi ingin membuat sebuah channel di platform YouTube gitu ya. Ya, nggak menutup kemungkinan teman-teman, banyak sekali channel-channel yang mereka juga pemalu, tetapi cuannya banyak gitu ya, tiap bulannya mereka bisa gajian di platform YouTube. Nah, di sini saya akan memberikan tips-tipsnya ya teman-teman ya, buat si pemula dan juga si pemalu. Repot teman-teman. Oke, yang pertama yang saya lakukan di channel Teknisi Kreator ini pun dulu saya pun malu ya teman-teman ya, berbicara di depan kamera seperti ini gitu ya. Ngomong juga ya belepotan ya teman-teman ya, karena nggak terbiasa di depan kamera seperti ini. Ya, yang saya lakukan dulu yaitu melatih diri gitu ya teman-teman ya, berbicara di depan kamera. Setelah saya rekam gitu ya, saya lihat dan saya tonton sendiri videonya gitu ya. Ya, hasilnya ya geli sendiri teman-teman, nonton video sendiri gitu ya, nggak ada bagus-bagusnya. Tapi ya namanya juga proses belajar, itu nggak ada masalah, itu hal yang sangat wajar teman-teman. Dan teman-teman coba juga belajar berbicara di depan cermin gitu ya, latih tiap hari teman-teman. Nantinya teman-teman pun bisa juga berbicara lancar di depan kamera teman-teman. Jadi ya intinya belajar dan percaya diri ya teman-teman. Itu tips yang pertama. Oke, untuk tips yang kedua buat pemula dan si pemalu ingin membuat sebuah konten di YouTube ini gitu ya. Ya, tipsnya yaitu masa bodoh teman-teman. Hilangkan rasa malu sebenarnya, masa bodoh aja. Jadi ketika teman-teman mendapatkan komentar di sebuah video teman-teman, atau mendapat komentar dari teman, dari keluarga, dari siapapun itu gitu ya, dari sanak saudara yang bersifat negatif, itu jadikan power teman-teman gitu ya, penyemangat teman-teman, atau sebagai motivasi diri teman-teman memperbaiki diri dari video ke video selanjutnya gitu teman-teman. Karena yang namanya komentar negatif itu nggak selalu jelek gitu teman-teman. Yang namanya komentar negatif pasti ada hikmah di belakang itu semua. Jadi anggap aja itu adalah kritik dan masukan buat kita belajar lebih baik lagi gitu teman-teman ya. Jadi masa bodoh. Oke, untuk tips yang ketiga, menentukan ide konten buat pemula dan si pemalu ini. Sebenarnya banyak sekali ya teman-teman ya, yang nggak perlu menampakkan muka seperti saya ini gitu ya, menampakkan wajah yang memang wajahnya pas-pasan gitu ya. Kalau yang ganteng sih mungkin ya itu sebagai nilai plus gitu ya. Ya ini muka pas-pasan gini tapi yang memberanikan diri teman-teman. Teman-teman banyak teman-teman ide-ide konten yang bisa teman-teman buat gitu ya, dengan tidak menampilkan wajah seperti ini. Contohnya misalnya konten-konten tutorial gitu ya, itu juga banyak sekali. Atau konten memasak pun bisa gitu ya, itu nggak perlu menampakkan wajah teman-teman gitu ya. Misalnya konten tutorial misalnya gitu ya, saya contoh langsung misalnya, karena saya di bidang teknisi gitu ya, engineering gitu ya. Teman-teman bisa gitu ya rekam videonya, nggak usah ambilin muka gitu ya, seperti ini aja misalnya, di keadepin ke bawah gitu ya, tutorial cara memperbaiki sebuah laptop gitu ya, jenisnya apa, tipenya apa, serinya berapa gitu ya, teman-teman di situ bisa jelasin gitu ya.
terus komponennya apa aja gitu ya, teman-teman bisa jelasin satu persatu gitu ya. Itu juga bisa menjadi sebuah video gitu ya teman-teman ya, menjadi sebuah konten itu pun bisa teman-teman. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya teman-teman malu berbicara di depan kamera, itu banyak sekali ide-ide konten yang tidak perlu menampilkan wajah dan muka di frame seperti ini gitu teman-teman. Atau konten-konten memasak tadi ya, buat ibu-ibu yang misalnya gabut di rumah gitu, bisa membuat resep-resep makanan gitu ya, yang nggak memerlukan menampilkan muka. Yang penting kan resepnya apa, bumbunya apa gitu ya, hasilnya seperti apa dan tampilannya seperti apa, disajikannya seperti apa gitu teman-teman. Jadi banyak sekali sebenarnya ide-ide konten yang nggak perlu menampilkan wajah seperti ini. Oke, untuk tips yang selanjutnya yaitu biasanya ini, kalau misalnya seperti saya kan misalnya ada kerjaan gitu ya, kalau yang misalnya nggak ada kerjaan, yang kerjaannya memang gabut gitu ya di rumah, mager di rumah, itu pun bisa, karena biasanya orang mager ini biasanya main game gitu ya teman-teman ya. Itu juga bisa dijadikan konten. Dengan cara bagaimana? Caranya rekam layar teman-teman, itu pun bisa menjadikan konten dan nggak perlu menampilkan wajah seperti ini. Tetapi amannya ya memang dikasih tampilan wajah kita gitu ya teman-teman ya, meskipun di pojokan layar kecil aja gitu ya teman-teman, biar nggak kelihatan besar seperti ini, kan tingkat malunya beda teman-teman. Nah, rekam layar itu juga bisa, atau nggak melulu hanya bermain game gitu ya teman-teman ya, atau tutorial misalnya mengejar diskon online shop gitu ya, kan banyak yang membutuhkan gitu ya, pasti ada peminatnya. Sebenarnya video apapun itu pasti ada pasarnya, pasti ada peminatnya teman-teman, tergantung siapa video kita ini, siapa yang nontonnya. Misalnya contohnya tutorial seperti ini gitu ya, tutorial YouTube seperti Tenis Creator ini, kalau yang nonton yang tutorial sudah besar, mungkin ya video apaan sih ini gitu ya. Tetapi kalau misalnya yang nonton pemula yang memang baru membangun channel, sebuah channel YouTube dan baru mengupload 1-2 video gitu, mungkin ada hal yang positif yang bisa diambil dari video-video channel Teknisi Kreator ini teman-teman gitu ya. Untuk tips ide konten buat pemula dan juga si pemalu ini gitu ya teman-teman, sebenarnya cukup modal kamera gitu ya. Dan kamera ini kan sekarang semua handphone sudah dilengkapi kamera teman-teman, meskipun ya kameranya buram gitu ya, seperti kamera handphone saya buram, tetapi saya tetap masih bisa produksi sebuah video. Nah, caranya bagaimana? Dengan modal kamera saja gitu ya, kalau teman-teman memang malu tampil di depan kamera seperti ini, teman-teman bisa merekam kegiatan aktivitas orang lain teman-teman. Contohnya misalnya meskipun teman-teman nggak suka memancing misalnya, tetapi di daerah teman-teman ada tempat yang memang digemari oleh pemancing-pemancing yang senang mancing di situ, itu juga bisa menjadikan ide konten teman-teman. Teman-teman tinggal rekam atau shoot aja orang itu yang lagi mancing gitu ya, senang mancing, itu pun bisa teman-teman. Dan gimana caranya biar video itu bisa hidup? Ya teman-teman ajak ngobrol kayak gitu ya orang yang sedang mancing gitu ya, dan udah dapat berapa atau resep umpannya seperti apa, itu juga bisa menjadikan video mancing gitu teman-teman, sebuah ide konten itu pun bisa. Atau misalnya ada kegiatan seperti olahraga gitu ya, di daerah teman-teman mungkin ada lapang voli atau lapang badminton, itu pun bisa menjadi sebuah ide konten tanpa menampilkan wajah seperti ini, karena yaitu tadi berangkat dari pemula dan si pemalu. Sebenarnya masih banyak sekali ya teman-teman ya ide-ide konten yang nggak perlu menampilkan muka seperti ini gitu teman-teman. Mungkin tadi tipsnya ada 4 atau 5 tadi ya, tips buat si pemula dan si pemalu. Yang pertama yaitu harus percaya diri, ya pede aja ya teman-teman ya. Namanya juga proses belajar, pasti lambat laun kita akan mahir juga gitu ya nantinya, karena youtuber besar pun
mereka mulai dari angka 0 sehingga sekarang menjadi ratusan dan jutaan subscriber. Saya pun begitu, dulu berangkat dari 0 gitu ya teman-teman ya, tapi subscriber yang saya kumpulkan atau saya dapatkan saya udah 3.000 lebih, dan juga jam tayang pun udah nggak kehitung ya, karena channel ini udah dimonetisasi teman-teman. Ya, jadi jangan menutup diri gitu ya teman-teman ya. Ketika teman-teman ingin membuat sebuah channel, bingung berangkat dari mana, terus ya gimana bang, saya aja pemula belum tahu apa-apa, terus saya juga malu ngomong di depan kamera gitu ya. Ya coba aja dulu teman-teman, karena kalau kita nggak mencoba kita nggak akan tahu hasilnya. Begitupun saya ya teman-teman, ketika belum mencoba ya saya nggak tahu apa-apa gitu ya. Makanya saya beranikan diri seperti ini, saya berbicara di depan kamera seperti ini. Ya alhasil alhamdulillah channel ini pun bisa dimonetisasi dan bisa menghasilkan pundi-pundi cuan atau pendapatan dari iklan ya. Meskipun nggak banyak gitu ya, tetapi ada passive income yang saya dapatkan. Karena upload video di platform YouTube ini kita anggap investasi. Karena suatu saat meskipun video kita yang kita upload sekarang ini nggak ada yang nonton gitu ya, nggak ramai gitu ya, tetapi suatu saat pasti video kita ini dibutuhkan oleh orang lain, tentunya orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan video kita teman-teman. Jadi nggak usah takut. Jadi teman-teman ber-YouTube ini nggak usah mikirin dulu yang namanya angka gitu ya teman-teman ya, yang terutama yang belum tercapai persyaratan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Gak usah dipikirin itu gitu ya teman-teman ya, karena ya nggak ada ujungnya teman-teman. Mungkin yang belum monetisasi harus ngejar 1000 subscribe, 4000 jam tayang gitu ya. Setelah monetisasi ya nggak selesai begitu aja, tetap aja saya harus mengejar dolar lah gitu ya. Jadi nggak upload ya nggak dapat pemasukan gitu. Jadi mengalir begitu saja ya dari YouTube ini. Gak usah malu, pokoknya action aja gitu ya teman-teman ya. Rekam, edit, upload gitu ya. Rekam, gak usah edit pun upload gitu ya. Yang penting belajar, terutama yang belum monetisasi gitu ya, belajar konsisten aja. Minimal misalnya sehari 1 kali atau 2 hari sekali gitu, 3 hari sekali nggak apa-apa, tetapi rutin gitu teman-teman. Semangatnya dijaga, yang penting semangatnya dijaga, jangan tergesa-gesa untuk mencapai menjadi program partner, karena sebenarnya nggak enak teman-teman. Setelah menjadi program partner malah bingung gitu ya teman-teman ya. Berbeda dengan sebelum menjadi program partner aja kan pikirannya hanya mengejar 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Sebenarnya banyak sekali cara untuk mencapai 1000 subscribe dan 4000 jam tayang, itu banyak sekali teman-teman. Caranya itu ya nggak terlalu susah sih sebenarnya untuk mengejar itu teman-teman. Kalau hanya mengejar 1000 subscribe dan 4000 jam tayang, di sini kan kita nggak hanya ingin menjadi program partner aja kan ya teman-teman ya. Intinya ya kita mendapatkan penghasilan dari YouTube. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman ya. Saya batasi karena kalau nggak saya batasi ya malah ngelantur kemana-mana. Ya. Itu tadi ya kurang lebihnya tips dari saya dan pengalaman saya juga teman-teman. Buat teman-teman yang memang malu dan juga masih pemula gitu ya, tips yang saya lakukan seperti itu. Yang penting percaya diri, bodo amat gitu ya. Ide kontennya ya bisa rekam layar gitu ya, terus bikin video-video tutorial gitu ya, karena banyak sekali video-video yang nggak perlu menampilkan wajah seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian dan terima kasih ya teman-teman ya. Kalau belepotan ya namanya belajar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan teman-teman juga channelnya cepat berkembang, dan juga ada yang sudah monetisasi gajian rutin setiap bulannya ya teman-teman ya. Oke, tetap semangat dan teruslah belajar ya teman-teman ya, karena main YouTube ini nggak ada ujungnya teman-teman. Makanya jangan bosan-bosan
membuat dan memproduksi video, upload video selama YouTube ini, platform YouTube ini masih ada. Oke, tetap semangat dan teruslah berjuang. Salam pemula, salam teknisi kreator, teman-teman.